Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rahma sebagai moderator tim Pro. Kali ini saya akan membawakan debat mengenai wabah corona menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI. Untuk tim Pro terdiri dari Fadel Fadila, pembicara 1, Mai Ardila, pembicara 2, dan Cahya Khairya, pembicara 3. Dan perkenalkan, nama saya Gito Limawan dan saya dari moderator tim kontra. Dan perkenalkan juga anggota dari tim kontra, yaitu Rizky Sabdillah sebagai pembicara 1, Fiji Paradila sebagai pembicara 2, dan Kamila Khalida sebagai pembicara 3. Sebelum acara debat ini dimulai, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatannya. Berdoa mulai. Baik, selesai. Kita langsung aja ke acara debatnya. Untuk pembicara 1 tim Pro, saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pro menyetujui bahwa wabah corona menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, virus corona adalah virus yang bermula dari epicentrum corona, yaitu Provinsi Wuhan dan Provinsi Hubei di Cina. Dan virus sangat mematikan itu telah menyebar hampir di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia tercinta. Bahkan, organisasi WHO telah menyatakan bahwa corona merupakan pandemik, dan Sekjen WHO meminta kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Joko Widodo, untuk menetapkan status darurat terhadap wabah corona di Indonesia. Dikatakan sebagai pandemik karena penyebaran wabah corona sangat cepat dan meluas di berbagai belahan dunia. Jadi sifatnya mengglobal, bukan nasional. Maka dari itu, pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan alasan pertama bahwa ia siap menangani virus corona dengan baik. Banyak sekali jumlah kesembuhan di Indonesia yang dapat ditertangani. Kemudian alasan kedua, dengan tidak adanya Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka menimbulkan makin banyak virus corona yang menyebar sampai Sabang dan Merauke. Terima kasih untuk bicara 1 tim Pro untuk atas pendapatan, dan saya akan berikan kesempatan untuk bicara 2 tim kontra, bicara 1 tim kontra untuk menanggapinya. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Pertama, izinkan saya mengenalkan diri. Saya Rizky Sabdillah selaku pembicara 1 dari tim kontra. Menurut saya, bahwa penanganan virus corona ini adalah tanggung jawab pemerintah. Saya tidak menyetujuinya, karena berdasarkan fakta yang terjadi, yaitu Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Muhammad Adib Humaydi, mengakui penularan COVID-19 di Indonesia semakin sulit dikendalikan. Penyebabnya adalah dari kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, yaitu 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan, masih sangat rendah. Serta berita lainnya yaitu saat Presiden kita, Presiden Joko Widodo, dalam pembukaan rapat terbatas yang membahas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Jakarta pada hari Senin tanggal 3 bulan 8 mengatakan bahwa orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tetapi semakin banyak. Menurut fakta yang terjadi, yaitu bahwa tidak hanya pemerintah atau Departemen Kesehatan saja yang harus berperan dalam pencegahan penyebaran virus corona ini, tetapi juga harus ada dukungan dan aksi dari masyarakat Indonesia. Jika adanya bantuan dan dukungan, serta peran masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan, maka virus ini tidak akan cepat menyebar ke belahan pulau lainnya di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara 1 tim kontra atas tanggapannya.
Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk pembicara dua tim pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pro setuju bahwa wabah corona turut menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Departemen Kesehatan. Terlihat bahwa pandemi COVID-19 mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai langkah strategis, yaitu kebijakan PSBB yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Dalam hal PSBB, pemerintah terbukti dapat menjamin hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Tanggung jawab negara kepada masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 juga dapat dilihat dari aspek Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini dikarenakan COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional melalui keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Maka, terpenuhinya segala lini kebutuhan hidup masyarakat selama PSBB menjadi bukti bahwa pemerintah pantas bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat dari virus COVID-19. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara dua tim pro atas pendapatnya. Dan saya akan berikan kesempatan untuk pembicara dua tim kontra untuk menanggapi argumen dari pembicara dua tim pro. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih moderator. Saya tim kontra. Menurut saya, tingkat kepercayaan diri Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada saat awal virus corona atau COVID-19 mulai merebak di banyak negara pada Februari lalu terbukti keliru. Kekeliruan adalah hal yang terbiasa, terutama menghadapi virus corona yang memang tak terprediksi dan sulit terkendali. Namun yang terpenting bagaimana pemerintah menghadapi sekaligus menghentikan penyebaran virus corona yang sudah berada pada ambang kritis nasional. Hak atas kesehatan tidaklah dapat diartikan sebagai hak untuk menjadi sehat. Sebagai hak untuk menjadi sehat, hak atas kesehatan berisi hak kebebasan dan hak atas sesuatu. Sebagai perbandingan hak atas sesuatu termasuk hak atas sistem proteksi kesehatan yang menyediakan kesempatan yang setara bagi tiap orang untuk memenuhi standar kesehatan yang memadai dan terjangkau. Jadi, menurut saya bahwa hak atas kesehatan bukan hanya terkait dengan layanan kesehatan, tapi juga semua faktor yang menentukan kesehatan seperti akses pada air bersih, adanya persediaan makanan, nutrisi, dan perumahan yang aman, kondisi lingkungan yang mendukung, akses informasi terkait kesehatan, dan terpenting adalah partisipasi populasi yang paling terkena dampak dalam pengambilan kebijakan terkaitan kesehatan baik di tingkat komunitas nasional maupun internasional. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan alihkan ke pembicara 3 tim pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Saya pembicara 3 ingin menegaskan argumen dari pembicara 1 dan pembicara 2 tim pro. Virus corona yang bermula dari epicentrum corona, yaitu Provinsi Wuhan di Cina sangatlah mematikan, telah menyebar hampir di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Bahkan, organisasi WHO telah menyatakan bahwa corona merupakan pandemi, dikarenakan penyebaran yang begitu cepat dan begitu luas. Dan setuju bahwa wabah corona menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Departemen Kesehatan. Dapat dilihat dari aspek Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan juga pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlakukan dalam penyelenggaraan kesehatan pada saat pandemi. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan untuk pembicara 3 tim kontra untuk menanggapi argumen dari pembicara 3 tim pro yang sudah dijelaskan tadi. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Oke, terima kasih moderator yang udah kasih saya kesempatan. Penyebaran COVID-19 semakin cepat menular di Indonesia. Peran masyarakat akan menjaga protokol kesehatan, virus tidak akan menyebar ke belahan pulau di Indonesia. Sejumlah kesehatan menyarankan pemerintah Indonesia membatasi wilayah lebih ketat atau lockdown. Tenaga kesehatan secara efektif menentukan pusat-pusat penyebaran. Kesehatan bukan terkait dengan layanan saja, tapi semua faktor menentukan kesehatan seperti akses pada air bersih, kondisi lingkungan juga mendukung. Akses informasi terkait kesehatan kita semua dan yang terpaling partisipasi populasi terdampak dalam pengambilan kebijakan kesehatan, baik di komunitas nasional atau internasional. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berusaha semampu dalam menangani pandemi. Namun, pola komunikasi tetap harus jaga. Menyalahkan atau menakut-nakutkan masyarakat hanya memunculkan tanggapan negatif sebagai semua pihak saling mendukung dan menguatkan. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk pembicara 3 tim kontra atas tanggapannya. Baik, sekarang kita sudah di ujung acara debat dengan mosi wabah corona menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih untuk para pembicara dari tim pro dan tim kontra atas argumen-argumennya, dan terima kasih juga untuk penonton atas perhatiannya. Kami minta maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.